السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua. Berkhusus nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan yang alhamdulillah sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih karuniakan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang dimuliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu kita akan melanjutkan pembahasan dari Babur Raja, tepatnya pada hadis yang ke 426. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Mu'adz ibn Jabal. Beliau berkata, "Kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin." Jadi aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Ini kisah dari siapa? Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadih?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh para hamba? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mereka menunaikan hak Allah? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz ibn Jabal, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya saya enggak tahu ya Rasulullah, apa hak Allah atas hamba-hambanya, begitu pula sebaliknya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, fa inna haqqallahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sesungguhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hamba-hambanya adalah agar para hamba itu hendaknya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya para hamba itu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadahnya. Wala yusyriku bi syai'a, dan hendaknya
para hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, sebaliknya hak para hamba yang akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika para hamba itu sudah menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala adalah alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengazab. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukannya sedikit pun. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan. Pertama, menunjukkan kepada kita tentang ketawaduan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau seorang nabi, sekaligus beliau pemimpin raja. Ya. Beliau juga panglima perang. Tapi beliau tidak gengsi hanya sekedar untuk menaiki seekor keledai. Ya. Tidak seperti para pemimpin-pemimpin yang lainnya. Ya, Kaisar Romawi, Kisra Persia yang begitu mewah, bergelimang dalam kemewahan. Beda dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau membonceng sahabat Mu'adz ibnu Jabal. Ini menunjukkan kepada kita kerendahan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketawaduan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga para jamaah yang ulun muliakan, hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya apabila kita tidak mengetahui sesuatu ketika ditanya, jangan gengsi untuk mengucapkan Allahu a'lam. Seperti Mu'adz bin Jabal dalam hadis itu. Ditanya oleh Nabi SAW, apa hak Allah atas hamba-hambanya? Begitu pula sebaliknya, hak hamba atas Allah Azza wa Jalla. Maka Mu'adz ibnu Jabal mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Jadi kalau kita sekarang cukup kita katakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Jadi jangan sampai kita kalau ditanya tentang sesuatu, ya padahal nggak tahu jawabannya, dia memaksakan dirinya sehingga asal-asalan ngejawab. Kalau dalam masalah dunia masih mending, ya. Sebagian orang bahkan dalam masalah agama, dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, padahal dia nggak tahu jawabannya, tapi dia gengsi untuk mengucapkan Allahu a'lam. Ya, harusnya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Ya, jangan kemudian mengada-ngada dalam menjawab sesuatu sehingga bisa menjadikan orang lain salah, bahkan mungkin tersesat begitu. Nah, kemudian para jamaah yang ulun muliakan, faedah yang lain, dan ini inti dari hadis ini, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan bahaya dari perbuatan syirik. Lihat di sini. Ya. Kata Nabi SAW, hak Allah yang paling agung, yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala amal ibadah yang dilakukan. Ya, dalam salat-salatnya, ruku sujudnya, dalam tawakalnya, dalam menyembelihnya, dalam berdoanya, diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu sendiri artinya adalah kita memurnikan ibadah kita itu semata-mata hanya kepada Allah kita tujukan.
Nah, ini hak Allah yang paling besar yang wajib ditunaikan oleh para hamba. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung yang wajib ditunaikan oleh para hamba adalah tauhid, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Lawannya adalah menjauhi kesyirikan. Jadi perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Sedangkan sebaliknya larangan Allah yang paling berbahaya bagi diri seorang hamba itu adalah kesyirikan. Dan ini hak Allah yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, mengisahkan ibadahnya kepada Allah, kemudian menjauhi segala bentuk kesyirikan apapun itu. Nah, kalau kemudian seorang hamba sudah menunaikan hak Allah, dia mentauhidkan Allah, dia menjauhkan segala bentuk kesyirikan, apa yang akan dia dapatkan? Kata Nabi SAW, "Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan kepadanya. Ini sekaligus faidah yang keempat yang bisa kita simpulkan dari hadis ini, yang menunjukkan kepada kita orang yang mati dalam keadaan bertauhid, tidak pernah berbuat syirik, pasti masuk surga. Ya, Allah jamin dia pasti masuk surga. Syaratnya jangan syirik, mati dalam keadaan bertauhid. Ya, pasti masuk surga. Adapun masalah apakah langsung masuk surga ataukah kemudian mampir dulu di neraka beberapa saat, itu kembali kepada orang tersebut. Kalau misalnya dia banyak dosa, banyak maksiat selain syirik, maka dia ada dua kemungkinan. Bisa jadi dia mampir dulu di neraka, tapi pada akhirnya masuk surga. Atau bisa jadi Allah langsung ampuni dia dan langsung masuk surga. Ya, tapi kalau orang itu dia mati dalam keadaan bertauhid dan dia pun meninggalkan segala bentuk dosa, baik itu ya kesyirikan, begitu pula dosa-dosa yang lainnya dia tinggalkan, maka orang seperti ini bisa langsung masuk surga. Bahkan mungkin bisa termasuk dari mereka yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, ya sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya. Ya, pemahaman sebaliknya, orang yang kemudian mati dalam keadaan musyrik, dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalam keadaan kafir, ingkar, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ini diharamkan bagi dia surga. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan bagi dia surga. Tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati dalam keadaan berbuat kesyirikan atau kekufuran. Itulah dia hadis yang ke-426. Kemudian hadis 427. Wa 'anil Barra' bin 'Azib radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra' bin 'Azib. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu idza su'ila fil qabri." Bahwasanya seorang muslim apabila dia ditanya nanti di kuburannya, ditanya oleh malaikat siapa? Munkar dan Nakir.
Ya. Nah, jar Nabi SAW ketika seorang muslim itu ditanya nanti di kuburannya, maka apa yang dia ucapkan? Yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sana dia akan mempersaksikan bahwasanya Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Maka demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh, baik itu di dunia, begitu pula nanti di akhirat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis yang ke 427 ini ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan. Pertama, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya su'alul qabri haqqun. Jadi pertanyaan di alam kubur itu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti. Semua kita akan ditanya. Ya, semua manusia yang mati. Dan ini tidak hanya khusus yang mati kemudian dikuburkan, ditanam di dalam tanah. Bahkan yang mati dalam kondisi tidak dikuburkan sekalipun akan tetap ditanya. Cuman disebut kubur karena pada umumnya manusia, khususnya kita umat Islam, ya dikuburkan. Dan bukan berarti kemudian yang mati tenggelam, yang mayatnya, jasadnya entah kemana, yang mungkin ditelan ikan atau dimakan buaya atau apalah, ya tetap mereka itu akan mendapatkan pertanyaan. Ya, ini sesuatu yang pasti kita akan alami, yang dikenal dengan fitnatul qabri, ujian di kuburan. Ya, sehingga kemudian berawal dari sinilah. Ya, kalau jawaban-jawaban orang di kuburannya itu bujur, benar, maka di sanalah kuburannya itu akan menjadi salah satu taman dari taman-taman surga. Sebaliknya, kalau pertanyaannya atau jawaban dari pertanyaan malaikat itu salah dia jawab, maka di sanalah kuburannya itu akan menjadi lubang dari lubang-lubang api neraka. Ya, jadi fitnah kubur, ujian di kuburan, nikmat kubur, begitu pula azab kubur, itu sesuatu yang wajib untuk kita imani. Karena dalilnya sangat banyak. Ya, diantaranya adalah doa sebelum kita salam. Apa sunnahnya sebelum kita salam? Kita disunahkan berlindung dari 4 hal kan? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya, wa min azabi jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ini sunnah kita baca sebelum salam, berlindung dari 4 hal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari neraka jahanam, kemudian dari azab kubur, kemudian dari mahya, ujian-ujian, ya, keburukan baik dalam kehidupan ataupun dalam kematian. Kemudian berlindung dari keburukan dajjal. Nah, di sini kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk berlindung dari azab kubur. Menunjukkan apa?
azab kubur, fitnah kubur, ujian di kuburan, itu sesuatu yang pasti adanya. Makanya kita disuruh berlindung. Ya kalau nggak ada, ngapain kita berlindung? Kan logikanya begitu. Ya, maka wajib kita imani. Walaupun mungkin kalau kita melihat orang yang dikuburkan itu, ya begitu-gitu saja. Ya karena memang alam kita beda. Nggak mungkin kita akan melihat itu semua. Dia berada di alam barzakh, kita alam dunia, nggak nyambung begitu. Ya. Tapi itu pasti dan wajib kita imani adanya ujian pertanyaan di kuburan, begitu pula nikmat dan azab kubur itu. Nah, jadi itu ya, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi soal pertanyaan-pertanyaan di kuburan itu sebuah kepastian akan dialami oleh setiap orang yang meninggal. Kemudian kesimpulan atau pelajaran yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita inayatullah bi'ibadil mu'minin fid dunya wal akhirah. Perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya baik di dunia begitu pula di akhirat. Di mana dalam ayat ini surah Ibrahim ayat 27 ini Allah berfirman yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keteguhan kepada orang-orang yang beriman dengan kalimat tauhid, kalimat yang kokoh. Itu kalimat la ilaha illallah. Ya, inilah kalimat yang akan memberikan keteguhan, yang akan memberikan keistiqomahan kepada seorang hamba di dunia. Ya, begitu pula nanti setelah dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia. Ya, di kuburan ataupun di akhirat. Kemudian juga khairu ma fussira bi kitabullah huwa kalamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya tafsir yang terbaik yang dengannya Al-Qur'an ditafsirkan adalah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah dalam surah Ibrahim ayat 27 itu dengan kalimat tauhid, ya, dengan syahadat la ilaha illallah yang dengannya diteguhkan orang yang beriman baik di dunia begitu pula nanti di akhirat. Nah itu dia hadis yang ke-427. Kemudian hadis yang ke-428. Wa an Anas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Anas bin Malik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innal kafira." Sesungguhnya orang kafir idza amila hasanatan, apabila orang kafir itu melakukan kebaikan ya di dunia ini, ut'ima bi tu'matan minad dunya, maka dengan sebab kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir itu Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia kenikmatan di dunia. Allah lancarkan rizkinya, Allah berikan dia harta benda. Ya. Tapi apa? Tapi di akhirat orang kafir gak dapat apa-apa dari kebaikan-kebaikan yang dia lakukan di dunia. Ya, di dunia Allah kasih dia, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Kemudian wa ammal mu'min, adapun orang yang beriman, fa inna Allah ta'ala yaddakhiru lahu hasanati fil akhirah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang beriman ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan simpankan bagi dia
kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman itu untuk dia nikmati nanti di akhirat. Wa yu'qibu rizqan fid dunya ala ta'ati. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tambahkan dengan rizki yang Allah berikan kepadanya di dunia ini dengan sebab ketaatan yang dia lakukan. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain dengan lafaz yang berbeda, Nabi SAW bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi seorang mukmin yang melakukan kebaikan. Di mana ketika orang mukmin itu melakukan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia balasan di dunia. Wa yujza biha fil akhirah. Begitu pula nanti di akhirat Allah akan berikan dia balasan-balasan yang lainnya lagi. Jadi kalau orang beriman melakukan kebaikan, Allah kasih dia kebaikan, balasan di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang kafir, fayut'amu bihasanati ma amila lillahi ta'ala fid dunya. Orang kafir yang melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada dia rizki di dunia. Allah berikan kepada dia harta benda di dunia. Hatta idza afdha ila al-akhirah. Akan tetapi ketika orang kafir itu sudah wafat nanti di akhirat, lam yakun lahu hasanatun yujza biha. Maka orang kafir itu sama sekali tidak akan memiliki kebaikan-kebaikan yang dengannya dia akan dibalas. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, apa pelajaran-pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Pertama, bayanun li'adlillah ma'ibadihi bi an yuwafi ujurahum hatta al-kafaratil fajrah. Di penjelasan tentang bagaimana keadilan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Gimana? Ketika si hamba itu melakukan kebaikan, Allah berikan dia balasan. Ya, minimal balasan di dunia, khususnya bagi orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya, kan kita saksikan, ya banyak orang-orang kafir yang bagus. Artinya suka nolong orang, suka membantu orang lain, kan banyak. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi mereka. Allah berikan mereka balasan, tapi balasannya cuma di dunia tok. Ya, pahala tidak dapat mereka. Hanya saja mereka akan diberikan rezeki, diberikan harta benda, ya, dimudahkan urusan-urusannya di dunia ini oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Ya, itu menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau orang kafir, Allah berikan dia balasan. Ya. Kemudian annal kafir yujza ala amalil hasan fid dunya imma bi ziyadati mali atau daf'i makruhin anhu. Jadi orang kafir seperti yang kita katakan tadi akan diberikan kepadanya balasan atau setiap kebaikan yang dilakukan di dunia, baik itu dalam bentuk ditambahkan hartanya, dimurahkan rizkinya, au daf'i makruhin anhu, atau diselamatkan dia dari mara bahaya. Walaysa fil akhirati min nasib. Akan tetapi di akhirat mereka tidak memiliki bagian sama sekali dari kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Kenapa? Li'annal kufra yahbitul ajra fil akhirah.
Karena kekufuran itu akan menghapuskan pahala-pahala di akhirat bagi seseorang. Jadi kekufuran, kesyirikan itu akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, semuanya terhapus pahalanya. Ya, makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura." Jadi kami terima amal perbuatan orang-orang kafir itu, kemudian kami jadikan seperti debu yang bertebaran, yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Tidak ada manfaatnya. Ya, dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun." Seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amal soleh yang mereka lakukan. Bahkan dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman lebih tegas lagi, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amal ibadahmu dan engkau pasti akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Nah ini peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwasanya kekufuran, kesyirikan itu akan menghapus pahala-pahala. Ya, di dunia ya akan diberikan balasan atas setiap kebaikan yang dilakukan. Tapi kalau di akhirat, ya balasan itu khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Ya. Maka dikatakan di sini, fa innahu wa ammal mu'min fa innahu yajzi atau yujza alaihi fid dunya wal akhirah. Adapun orang-orang yang beriman, ketika dia melakukan kebaikan, Allah akan berikan dia balasan di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia Allah berikan dia kemudahan-kemudahan ketika dia istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat Allah sediakan bagi dia balasan yang jauh lebih besar daripada balasan di dunia ini. Itu bagi orang yang beriman saja. Ya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ke-429. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalus shalawatil khamsi." Perumpamaan salat 5 waktu. Kamatsali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum. Itu jadi perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang mengalir deras di depan rumah salah seorang dari kalian. Yaghtasilu minhu kulla yawmin 5 marrat. Di mana dia akan mandi. Di mana dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini ada riwayat yang lebih panjang dari ini. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, bagaimana pendapat kalian kalau ada seseorang yang di depan rumahnya itu ada mengalir sungai, lantas dia mandi di sungai itu 5 kali dalam sehari, fahal yabqa min darani syai'a? Apa kemudian akan tersisa kotoran-kotoran, daki-daki yang ada di awaknya, di tubuhnya ketika dia mandi 5 kali sehari? Para sahabat mengatakan, tentunya tidak, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, demikianlah dengan salat 5 waktu. Ketika seseorang itu
istiqamah melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu akan menjadikan dosa-dosanya berguguran. Ya, sebagaimana orang yang mandi 5 kali di sungai tadi itu akan membersihkan badannya dari segala kotoran. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini ya disimpulkan oleh Syekh, kata beliau di sini, as-salatu tukaffiruz dzunub, bahwasanya salat itu bisa menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Kama yudhibul ma' ad-danas 'anil abdan, sebagaimana air itu bisa membersihkan kotoran-kotoran, daki-daki yang ada di tubuh seseorang. Jadi amal soleh, ya, wabil khusus ibadah sholat 5 waktu itu para jamaah yang dimuliakan, itu akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amal soleh khususnya salat itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang. Walakin, kata beliau, akan tetapi yang bagi alal musallin alla yafturu fa inna hadhil fadilah la yastahiqu illa man shalla kama amar fa aqama arkanaha wa atamma wajibatiha wa khasha'a fiha. Namun yang perlu diperhatikan bahwasanya salat yang bisa menghapuskan dosa-dosa itu adalah salat yang dilakukan dengan betul-betul sesuai dengan syariat. Ya, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan, diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam sholatnya itu dia sempurnakan rukun-rukunnya, dia sempurnakan syarat-syaratnya, wajib-wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya juga dia berusaha lakukan. Ya. Sebaliknya kalau ada orang sholat, namun ternyata sholatnya asal-asalan, maka ini justru akan mendatangkan dosa bagi dia. Ya. Makanya dalam Al-Quran kita semua sudah hafal dalilnya, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Loh, kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun, itu mereka yang melalaikan sholatnya. Ya, jadi sholat yang bisa menggugurkan dosa itu adalah sholat yang dilakukan dengan sempurna. Ya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya sempurna dikerjakan, sempurna begitu. Tidak asal-asalan. Ya. Maka pernah Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat sholat sunnah. Pada saat itu Nabi SAW sedang duduk bermajlis bersama sahabat-sahabat yang lainnya. Selesai sahabat itu sholat, datang ingin duduk. Kata Nabi SAW, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat, ulangi sholatmu, karena barusan itu kamu belum sholat. Sahabat itu ngulangin lagi sholat dengan cara yang sama. Balik lagi ke Nabi SAW, kata Nabi SAW, ulangi sholatmu karena engkau belum sholat. Diulangi lagi sampai 3 kali. Sampai sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tidak bisa sholat kecuali dengan cara ini." Baru kemudian Nabi SAW mengajarkan kepada dia, "Idza qumta ila shalah fa asbighil wudu' thumma istaqbil qiblata fakabbir." Ya, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, apabila engkau melaksanakan sholat, maka sempurnakan wudu'mu, kemudian menghadap ke arah kiblat, kemudian takbirlah. Ya, kemudian takbirlah. Lantas kemudian ya baca Al-Fatihah dan apa yang mudah bagimu dari Al-Quran.
Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukuk. Kemudian bangkitlah untuk itidal sampai engkau tumakninah sempurna berdirimu. Begitu pula kemudian sujudlah sampai engkau tenang tumakninah dalam sujud, dan seterusnya diajarkan oleh Nabi SAW. Yang kemungkinan sahabat itu dia sholatnya kecepatan, sehingga kata Nabi SAW, ulangi sholatmu karena kamu belum sholat. Nah ini, jadi tumakninah dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Jadi kalau kita sholatnya asal-asalan, ya cepat-cepat begitu saja, ya nggak dapat pengampunan kita, karena kita tidak dikatakan sholat kalau seperti itu. Maka perlu ya kita pelajari bagaimana tuntunan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perintah beliau, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, supaya sholat-sholat kita itu bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Sholat-sholat kita itu bisa menjadi tameng kita yang mencegah kita dari segala bentuk dosa-dosa dan kemungkaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu akan bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Salat apa? Ya salat yang sempurna gitu. Yang akan mendatangkan pahala bagi seseorang, akan menjadikan dia memiliki cahaya nanti di hari kiamat. Ya, sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa hadis yang lainnya. Bahkan salat itu nanti akan menjadi pembela di hadapan Allah, akan berbicara, membela, memberikan syafaat kepada orang-orang yang mengamalkannya di dunia. Tapi syaratnya tadi, salatnya itu salat yang bujur, ya, yang sesuai dengan apa yang telah dituntunkan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah salat yang akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Salah satunya dalam hadis ini, bahwasanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya salat itu akan bisa menggugurkan dosa-dosa seseorang, sebagaimana ya perumpamanya seperti orang yang mandi di sungai 5 kali sehari, ya, sehingga akan bersih semua daki-daki, kotoran-kotoran dari awaknya. Begitu pula dengan salat itu. Kemudian juga para jamaah yang ulun muliakan, kata beliau di sini, yustahabbu tashbih wa darbul amsal lil bayani wa tawdih. Jadi anjuran dalam kita menjelaskan sesuatu kepada orang lain, itu kita memberikan perumpamaan-perumpamaan, sehingga menjadikan penjelasan kita itu semakin mudah dicerna, semakin mudah difahami, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini, di mana beliau memberikan gambaran orang yang sholat 5 waktu dalam sehari seperti orang yang mandi 5 kali dalam sehari. Ya, sebagaimana orang mandi 5 kali sehari akan bersih dari kotoran, begitu pula orang yang sholat 5 kali dalam sehari akan bersih dari dosa-dosa. Begitu. Berapa menit lagi? 7 menit. Ya. Kita bahas satu lagi. Hadis yang ke-420. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin muslimin," tidaklah ada seorang muslim yamut, yang mati, yang wafat. Jadi tidak ada seorang muslim yang wafat, fayaqumu ala janazati, lantas kemudian orang muslim yang wafat ini dia disolati, janazahnya disolati, arba'una rajulan, oleh 40 orang. Ya, seorang muslim wafat disolati oleh 40 orang.
la yusyrikuna billahi syai'a, yang dimana 40 orang yang mensolati jenazah ini semuanya tidak pernah berbuat kesyirikan. Jadi ke-40 orang ini tidak ada pernah yang berbuat kesyirikan. Illa syafa'ahumullahu fi, melainkan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada jenazah tersebut. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, apa pelajaran yang bisa kita simpulkan dari hadis ini? Pertama, subutus syafa'ah lil mu'minin idza kana al-mayyit min ahli syafa'ah wa syafa'atuhum lahu an yaghfirallahu lahu. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bahwasanya syafaat itu betul-betul ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan peruntukan kepada orang yang sudah wafat. Ya. Bagaimana bentuk dari syafaat tersebut? Itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni jenazah tersebut. Kapan? Ketika dia disolati oleh 40 orang, tapi syaratnya 40 orang ini adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Maka dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan kepada jenazah yang disolati. Kemudian faedah yang kedua dari hadis ini, at-targhib bi kathratil musallin 'alal janazah raja'a husulil maghfirah lil mayyit bi fadlillah ta'ala. Anjuran agar ketika ada saudara kita yang wafat, itu kalau bisa sebanyak-banyaknya orang mensolati dia. Ya, kita umumkan, ya, kita undang orang-orang untuk mensolati dengan harapan mendapatkan ini syafaat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Ya. Jadi makin banyak yang mensolati, makin besar harapan untuk mendapatkan pengampunan bagi jenazah yang disolati itu. Dan manfaatnya sebenarnya bukan bagi jenazah saja, bagi kita juga yang sholat jenazah, itu pahalanya luar biasa. Ya, kita tatkala mensolati jenazah itu akan mendapatkan pahala 1 qirat, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1 qirat itu adalah seperti besar gunung Uhud. Kalau nganter lagi dapat pahala 1 qirat lagi, gitu. Nah, jadi semakin banyak orang-orang yang mensolati jenazah, maka semakin besar harapan si jenazah tersebut, orang yang meninggal tersebut mendapatkan syafaat dari Allah, itu mendapatkan syafaat dalam bentuk pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, bayanun li fadli tauhid wal bara'ah minasyirki. Hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan keutamaan orang yang terbebas dari kesyirikan. Fafi man qama 'alal janazah syartun wa huwa an yakuna la yusyriku billahi syai'a. Di mana? Ya, dalam hadis yang kita bacakan tadi, syarat 40 orang yang kalau mereka mensolati jenazah tersebut akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya adalah 40 orang itu harus bebas dari syirik. Haruslah orang-orang yang bertauhid, baru jenazah itu akan mendapatkan pengampunan. Ya. Pemahaman sebaliknya, kalau yang mensolati adalah orang yang pernah melakukan kesyirikan dan dia belum bertaubat darinya, maka itu tidak akan menjadikan orang yang disolati itu atau si jenazah tersebut mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua ya para jamaah yang Allah muliakan, menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid, keutamaan seseorang itu
terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, demikianlah yang ulun bisa sampaikan dari beberapa hadis pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi ya ada manfaatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomahan di atas Islam, di atas iman, di atas tauhid ya sampai kita diwafatkan olehnya. Sebagaimana kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diberikan husnul khatimah dan dilindungi dari su'ul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.